Selama ini kata kerja masih dianggap sebagai tempat yang cukup horor sih. Kita nggak boleh bicara. Hasil tim Bugis, penelusurannya di Bugis itu makanannya cenderung manis, sama cening dan malunra kan. Itu Bugis banget. Iya, Bugis banget. Halo, saat ini saya sedang berada di depan perpustakaan Kata Kerja. Kita akan melihat bagaimana komunitas ini meningkatkan budaya literasi untuk anak muda di Kota Makassar. Saya Arya, ikuti saya. Kata Kerja adalah organisasi anggota komunitas Ininawa yang bergerak dalam bidang kampanye literasi. Kata Kerja sebagai komunitas literasi lalu hadir untuk meluaskan penyederhanaan persoalan, membuka perpustakaan yang semudah mungkin dan diakses oleh banyak orang dari berbagai kalangan. Sebab Kata Kerja percaya bahwa bukan minat baca yang rendah, namun akses masyarakat terhadap buku itu yang kurang. Menyikapi pemaknaan literasi secara luas, Kata Kerja tak sekadar bergelut di persoalan buku dan bacaan, namun juga melakukan kegiatan-kegiatan literasi di bidang lain, seperti musik, film, maupun kajian-kajian kebudayaan. Saya Indro Kresna, di Kata Kerja saya berada di jabatan sekretaris. Bagaimana latar belakang hadirnya Kata Kerja ini? Oh iya, mungkin mirip seperti komunitas biasanya, yang isinya anak-anak muda selalu punya ide tentang perubahan, ide tentang kehidupan bersama. Tapi perbedaannya mungkin Kata Kerja ini pada waktu itu kita berangkat dari satu persoalan. Ya, kebetulan kami latar belakangnya kebanyakan dari mahasiswa. Jadi isu terdekat yang kami lihat pada waktu itu adalah isu literasi. Kapan? Kata Kerja itu mulai terbentuk tahun 2014. Jadi sudah 8 tahun. 8 tahun. Ya. Kere pokokna kere agak malandrana kere asalak kajariana patoran ini akar ribut tagale Halo, nama saya Ayu, saya pustakawan Kata Kerja. Halo, saya Nuning, saya juga pustakawan Kata Kerja. Selalu ada hal yang berbeda dari Kata Kerja dengan perpustakaan yang lain. Hal satunya soal bagaimana menata buku-buku yang ada di Kata Kerja. Kalau saya lihat, kalau saya perhatikan, itu ditata bukan soal melalui genre atau apa, tapi berdasarkan warna. Iya. Apa yang mau disampaikan dengan penataan seperti itu? Jadi hal yang itu merupakan salah satu yang membuat Kata Kerja berbeda dengan perpustakaan konvensional lainnya. Nah, jadi Kata Kerja sengaja tidak menyusun buku berdasarkan genre ataupun abjadnya karena Kata Kerja percaya bahwa orang-orang yang datang ke perpustakaan itu tidak hanya untuk meminjam buku, tetapi ada juga beberapa teman-teman yang sengaja datang ke perpustakaan itu hanya untuk ngobrol. Ya, ngobrol. Nah, salah satu upaya pustakawan Kata Kerja membuka interaksi dengan pengunjung itu dengan menyusun buku tidak berdasarkan genre ataupun abjad. Jadi berdasarkan warna. Iya, berdasarkan warna atau disusun secara random. Jadi biar ada alasannya pengunjung untuk bertanya, Kak, kira-kira kalau buku ini di mana? Iya, biar ada interaksi antara pengunjung dengan pustakawan. Supaya Terus tidak terlalu kaku. Yang biasa kalau di perpustakaan konvensional, oh iya silakan ke lorong sebelah, di sana itu ada bla 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 susunan ini, di sana ada buku ini. Nah, kalau di Kata Kerja itu tidak, kita bahkan pustakawan sendiri kadang bingung letak bukunya itu ada di mana. Nah, di situ biasa proses interaksinya terjadi. Oh iya, kayaknya kita harus cari kita cari sama-sama, kita lihat bukunya warna apa. Ini mungkin yang menarik. Kenapa Kata Kerja? Ya, jadi sebenarnya filosofinya seperti ini sih. Orang-orang yang kemarin ada
kami selalu mengamati kehidupan di dunia kampus sih. Selalu ada dua jenis manusia di kampus sih. Ya, bagaimana ada manusia yang fokusnya lebih banyak berbicara, speak, membaca, dan dia lebih banyak kepribadiannya lebih banyak terekspresikan lewat kata-kata. Jadi yang pertama itu kata. Yang pertama itu. Iya. Dan ada juga orang yang di kampus yang lebih banyak kepribadiannya itu terekspresikan lewat bekerja. Bekerja. Iya. Jadi ada dua kata-kata iya, bekerja. Betul. Dalam kelas kata itu, kata kerja itu kata yang paling kuat sebenarnya. Kan ada kata benda, Iya, kata sifat, ya ada kata kerja. Kata kerja ini adalah kelas kata yang paling Kuat. Iya, karena dia bisa jadi kata sifat juga. Contoh, maaf itu kan kata kerja. Bisa jadi pemaaf. Iya. Makan itu kata kerja, bisa jadi kata benda, makanan. Ya kayak gitu dia. Kan kalau tadi latar belakangnya karena melihat kurangnya akses bacaan, makanya dibentuk perpustakaan ini. Nah, kan kita tahu bahwa di Makassar ini kan banyak juga perpustakaan. Kenapa mesti ada lagi ini? Apa yang membedakan dengan perpustakaan daerah misalnya? Iya, sebenarnya salah satu setelah perjalanan kami bentuk ini, ada mulai satu hal yang kita dapati bahwa ternyata selama ini kata kerja masih dianggap sebagai tempat yang cukup horor sih. Kita nggak boleh bicara, iya. Jadi tempat yang kalau datang di sana kita memang harus duduk diam membaca atau hanya sekedar pinjam mengembalikan buku. Begitu stigma-stigma perpustakaan. Iya. Seiring perjalanan kami coba untuk merubah stigma bahwa perpustakaan itu bisa jadi tempat yang menyenangkan. Iya. Kata kerja bisa jadi tempat kita, bahkan bisa jadi tempat yang kita berkegiatan, tempat orang-orang bertemu dengan teman, ngobrol seperti warkop dan kafe. Dan perpustakaan juga bisa bahkan jadi tempat wisata. Tempat wisata. Iya. Dan seperti zaman sekarang, wisata yang hal yang paling wajib dilakukan saat berwisata atau melancong itu berfoto ria. Ya, itu bisa dilakukan di perpustakaan. Kita bisa lakukan di perpustakaan. Kata kerja percaya kalau misalnya bukan minat bacanya masyarakat yang kurang, tapi akses bacaannya terhadap buku yang kurang. Makanya kita medianya melalui buku dan perpustakaan. Terus yang kedua, kegiatan kami memang bergelut di literasi. Tapi pemaknaan literasi itu lebih luas. Jadi bukan hanya soal baca dan bertemu di perpustakaan, tapi kami melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan literasi seperti musik, film, kajian-kajian. Jadi sekarang pun kami rutin melakukan program diskusi yang lagi banyak dibicarakan seperti itu. Dan yang ketiga, kata kerja juga percaya bahwa sebenarnya yang paling penting dari segala bentuk kegiatan adalah manusia dan kemanusiaan di dalamnya. Terakhir kata kerja kalau saya dengar itu ada ensiklopedia pangan. Nah, mungkin bisa dijelaskan bagaimana konsepnya atau apa sih, kenapa ada sekelompok anak muda yang mau keluar kota ikut menginap di rumahnya warga dan lain-lain, kenapa, untuk apa? Ya, bisa mungkin dijelaskan. Baik. Jadi awalnya tuh kita punya inisiatif dan ide bagaimana sih kalau kita perhatikannya sekarang sudah banyak makanan-makanan lokal yang tergantikan dengan makanan modern, fast food begitu. Nah, kita merasa adanya itu
menggeser budaya-budaya terkait dengan pangan di daerah kita. Kalau kita berbicara tentang budaya, sebenarnya banyak budaya yang saat ini dibahas. Itu yang skopnya Sulselbar ya? Iya, kami ambilnya Sulselbar. Kenapa misalnya kita ambilnya ke pangan? Karena kalau kita lihat sudah banyak sebenarnya terkait budaya atau sejarah yang dibahas, tapi lebih ke misalnya tempat, pakaian, atau manusianya, budayawannya, atau kegiatannya, kecapi dan lain-lain. Tapi jarang sekali yang bahas mengenai pangannya. Pangan di Sulselbar itu sangat-sangat beragam. Iya, Bahkan betul sekali. kita sebagai anak muda itu tidak tahu ternyata misal di masyarakat Bugis itu dia punya pangan yang dikelola seperti ini, diolah seperti ini. Betul, makanya kami ingin menghimpun semua pangan lokal itu ke dalam ke dalam ensiklopedia, dan selain ensiklopedia itu ada juga dokumenter. Oh, jadi semua perjalanannya teman-teman dibuatkan dokumenter. Iya, dokumenter, film kayak pembuatan beberapa scan pembuatan pangan lokal dan perjalanan kami selama di sana. Kan kemarin itu ada beberapa kelompok ya kalau saya lihat. Kalau kemarin waktu ensiklopedia pangan itu dibagi 4 kelompok kalau tidak. Itu tersebar di daerah-daerah mana saja? Kalau di daerah Makassar, untuk wilayah Makassar, Makassar, Bulukumba dan Jeneponto itu wilayah Makassar. Terus kalau tim Bugis itu meliputi wilayah Aceh Tepareng, Bosowa dan Sinjai. Terus tim Bosowa itu Bone Sopeng Wajo. Iya, Bone Sopeng Wajo. Terus wilayah Luwu dan terakhir wilayah Toraja. Ada 5 ternyata guys. Oh, 5. Yang satunya itu wilayah Sulawesi Barat. Ternyata dalam perjalanan riset kami menemukan beberapa hal-hal yang menarik. Misalnya, kenapa sih di Luwu, hanya di Luwu saja olahan sagu? Makanan-makanannya itu rata-rata olahan sagu. Karena katanya zaman dulu itu panglima-panglimanya itu waktu Belanda menyerang, dia tidak boleh menanam padi, makanya ada tumbuh sagu dan itu yang mereka kelola dan manfaatkan. Misalnya di tim Toraja, kenapa misalnya di sana banyak olahan daging karena daerahnya kondisi geografisnya yang sangat mendukung. Berbeda juga kalau di tim hasil tim Bugis, penelusurannya di Bugis itu makanannya cenderung manis, sama cening dan malunra kan. Itu Bugis banget. Iya, Bugis banget. Lebih banyak olahan dari gula merah, olahan dari pisang, terus tepung beras. Nah itu karena memang kondisi geografis di Bugis itu mendukung dengan ketersediaan bahan-bahan tersebut. Kan sekarang ini era digital disrupsi, apakah istilahnya? Iya, benar. Iya. Menurutnya kakak, kenapa perpustakaan masih relevan sementara kita bisa mendownload e-book dan lain-lain? Ya, betul. Pertama, memang hal itu sebuah ancaman bagi industri perbukuan, ya, digitalisasi. Tapi belum semua sih buku bisa diakses secara digital, itu pertama. Iya, dan yang kedua, akses terhadap bacaan digital saat ini belum begitu secara menyeluruh bisa diakses pada orang, dan tidak semua bacaan bisa tersedia di situ kan. Iya. Dalam bentuk e-paper kan. Iya. Bagaimana Kak Ayu dan Kak Nuning melihat era sekarang tidak banyak lagi atau mungkin sangat jarang kita temui anak-anak muda yang mau mengisikan waktu untuk melakukan hal-hal seperti yang dilakukan teman-teman di Kata Kerja dan terus kepada kedua Kak Ayu dan Kak Nuning. Bagaimana menurut pandangan? Gimana ya? Apakah itu sebuah anomali? Kalau menurut
pandanganku yang selama ini yang saya dapatkan, memang agak sulit untuk meluangkan waktu dan bekerja kepada komunitas secara sukarela. Itu Secara sukarela? Iya, secara sukarela itu sangat sulit untuk menukarkan waktu luang kita, terus untuk menukarkan dengan mengerjakan hal-hal yang dilakukan komunitas, untuk bekerja untuk komunitas itu merupakan hal-hal yang sulit. Tapi bukan berarti tidak ada ya, karena setahu saya, yang pengamatan saya belakangan ini, Makassar malah komunitasnya itu semakin banyak. Iya, semakin banyak, semakin berkembang. Tidak hanya di literasi, ada juga di musik, ada juga di komunitas film, ada banyak. Kalau menurutku bukan karena ketidakinginan anak muda untuk melakukan itu, tapi mungkin kembali ke awal, akses. Iya, akses. Bukan hanya terhadap akses bacaan, tapi akses ke komunitas mungkin. Ya. Oh, ternyata ada komunitas ini di sini, ternyata ada komunitas ini. Orang-orang kadang tidak tahu itu ya. Oke. Saya mau tambahkan kalau sebenarnya kenapa sih mereka, kalau misalnya ini pribadi sih, kenapa sih ingin cenderung terus berkomunitas? Karena saya pernah dapat sebuah cerita kalau misalnya semakin kamu banyak bekerja, berarti di situ kamu semakin banyak belajar. Gitu. Jadi saya kayak begini, yang kita lakukan turun riset, kita ketemu orang-orang baru, kita ketemu, kan ini kegiatannya kami mengikutkan relawan-relawan yang terlibat, yang bukan hanya dari tim pustakawan, tapi banyak orang lainnya. Di lapangan kita menemukan orang-orang yang memang bergelut dengan kerjaannya, dan mereka mensyukuri apa yang mereka lakukan. Seperti itu. Oke. Semakin banyak bekerja, semakin banyak belajar. Oke, mungkin itu. Menurutnya, tingkat literasi di Indonesia menjadikan kata kerja percaya bahwa bukan minat baca yang rendah, tapi akses terhadap bacaan itu yang sulit. Sampai jumpa di komunitas selanjutnya.